Semua harta saya adalah bapak dari suaminya Nikita Willy. Bu, ini kan kaitannya dengan Nikita Willy sebenarnya memang apa ya Bu ya itu kan? Kalau Nikita Willy itu, kalau suaminya adalah keponakan saya. Keponakan saya menikah dengan Nikita Willy. Itu hubungannya. Jadi, sedangkan yang mengambil semua harta saya adalah bapak dari suaminya Nikita Willy dan satu lagi Purnomo yang sekarang ya sedang berkuasa di perusahaan. Berarti suaminya Indra Priyono sendiri akan apakah dia juga ada saham di perusahaan baru itu, ada saham bagian juga nggak? Kita bayangkan ya, sekarang tinggal kita ambil konsep apa? Apakah boleh kita mendirikan perusahaan menggunakan semua fasilitas, boleh apa enggak? Lalu modalnya pun ambil dari perusahaan itu. Kalau itu boleh, ya hak mereka. Tapi kok itu dianggap kriminalitas, dianggap sebagai parasit, maka semua harta ini tidak sah. Harta yang dimiliki tidak sah. Bu, berarti Indra Priawan sendiri anak suaminya Nikita Willy ini masih memiliki akan Yang sedang menguasai ikut menikmati hartanya Ibu sudah. Minarsi ya? Kalau di mata saya sudah pasti, apalagi dari awal harta saya kenapa dihilangkan pada saat masih kecil, masih belum raksasa PT Bluebird Taksi, itu sudah diambil kan hak saya. Saya pengurus, dianggap saham saya semua harus diambil dan diambil tanpa bayar. Itu peraturannya di mana gitu? Apakah ada undang-undangnya? Apakah ada pasal-pasalnya? Kok saya lihat saya belum ketemu. Tapi kenapa tidak bisa membantah pengacara mereka bahwa ini undang-undang sah? Kan nggak ada. Bu, ini kan mungkin Indra juga sudah dewasa. Apakah sudah pernah ketemu untuk membicarakan hal tersebut atau seperti apa? Mereka lihat tidak. Ya, jadi dari Indra tidak pernah datang untuk ketemu. Saya ketemu Indra dulu pernah pada saat diundang untuk RUPS tahun 2013 pada saat saya dimasukkan di kamar gelap. RUPS tapi dimasukkan di kamar gelap. Itu Indra ada. apakah sekarang dia juga sebagai salah satu pemegang saham? Dia jelas pemegang saham sekarang. Kan dari turunannya dari kakak saya mengambil harta saya anggap mengambil harta saya. 2013 ya? 2013 ya. Jadi sebelumnya sudah dari tahun 2001 sudah mengambil. Bu, berarti kan tadi Ibu bilang Indra ada pada saat RUPS dan Ibu ada di kamar gelap itu. Ya. Artinya Indra tahu ya Bu ya bahwa Indra tahu bahwa terjadi permusuhan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu orang dimasukkan ke kamar gelap itu sebagai kawan? Kan nggak mungkin kan. Jadi alasannya pun lucu. Kok saya pemegang saham, kenapa kok harus dicek Pak senjata atau tidak? Oke, itu saya terima. Tapi kenapa yang lain tidak? Dan kenapa saya dicek di kamar gelap? Jadi itu kan aneh. Karena itu saya katakan saya orang hebat. Saya punya senjata hebat juga. Dikejar. Senjata apa? Senjata hakikat. pada saat itu Indra posisinya apa sudah? Indra sudah besar, sudah dewasa, sudah 20-an ke atas. Berarti sudah terlibat menjalankan perusahaan ini ya? Iya. Oke. Jadi sebagai catatan tadi, tahun 2001 Sudah dihilangkan sebagai pemegang saham dan pengurus. Tahun 2013 diundang. Paham kan? Ya. 2001 dihilangkan sebagai pemegang saham karena dia mengundurkan diri sebagai pengurus, tapi bukan sebagai pemegang saham. Kemudian 2013 atau 13 tahun kemudian diundang lagi. Jadi paham ya? Oke. Karena Jadi ada saham warisan, diundang untuk saham warisan. kemudian untuk bisa menjawab ini, karena kami kan hanya pelalui surat, ada baiknya kalian ke sini
ke LGX ini untuk menyanyiakan lebih luas daripada ini, kali-kali dilayani. Oke. Kenapa Anda berkirim surat seperti ini? Data apa yang Anda miliki gitu coba? Nah, karena kami kan mengirim surat berkali-kali, jawabannya selalu sama. Nah, gitu. Karena ada PT Bluebird Taksi dan ada PT Bluebird TBK, maka saya pertegas 2001 mereka mengambil harta saya di PT Bluebird Taksi. Kalau 2014 mereka mengambil seluruh harta PT Bluebird Taksi pun diambil digerogoti seenaknya saja. Berarti bisa dibilang sekarang full PT Bluebird TBK dikuasai keluarga Indra Priawan. Sepenuhnya, ya. Jadi saya tidak terlibat sama sekali karena mereka mendirikan dengan harta saya, tapi saya tidak dilibatkan. Dan mereka, ya harta saya. Jadi mereka pada saat di PT Bluebird Taksi tidak menggaji, setengahnya tidak menggaji. Dan itu dasar uangnya, nilainya ada di salah satu perkara pengadilan. Perkara pengadilan 313 PDT 2013. Silahkan dilihat. Jadi di situ ada yang jelas bahwa mereka mengakui harta saya seharusnya sekian. Tapi akhirnya setengahnya tetap tidak dibayar. Jadi uang siapa untuk mendirikan PT Bluebird TBK? Kan uang saya 2/3 nggak tahu untuk kemana, 1/3-nya untuk mendirikan PT Bluebird TBK. Kenapa berhasil? Karena selanjutnya semua fasilitas diambil dari PT Bluebird Taksi. Dengan pergantian apa? Mereka menggantikan kadarnya. Apa boleh? Saya ambil dan saya tentukan berapanya akan saya bayar. Apa itu hukum yang sah apa enggak?